Sama-sama membaca dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang 139 kita akan membacakan dari ayat yang kita akan merenungkan ayat yang 13 sampai dengan 18 yang mungkin sulit untuk sampai kepada ayat ke-24 kalau memungkinkan nanti. Tapi saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ada beberapa orang memegang mikrofon. Berapa orang? 1, 2. Silakan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan 12. Bersama. Ya. Oh, enggak. Kalau gitu jangan kamu. Yuk, enggak siap. Ya. Iya, makasih. Ayat berapa? 7 ya, Pak? Ya, 7 sampai 12. Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bergiliran dengan saya 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Saya membaca sendiri. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripada aku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Bersama 2, 3 dan 2, 4. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan untuk Mazmur yang begitu indah. Mazmur 139 adalah Mazmur yang sangat teologis dan sangat mempunyai kerohanian yang mendalam. Mazmur ini bicara pertama adalah mengenai doktrin yang penting, doktrin Allah. Orang belajar doktrin Allah akan belajar mengenai atribut Tuhan. Dan di sini mengungkapkan tentang maha taunya Tuhan. Allah yang maha tahu. Allah yang maha hadir.
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Di dalam satu cara yang begitu mendalam dan begitu indah. Demikian juga Mazmur ini sekaligus bicara mengenai doktrin manusia, antropologi manusia. Antropologi yang paling agung dan memberkati. Ada banyak konsep tentang manusia, tentang antropologi. Bagaimana sangat merusak, sangat memperlakukan manusia dengan buruk. Saya melihat satu video bagaimana seorang bocah itu dengan tali di leher, lalu dipaksa dan dipukul, dicambukin dengan tali. Betapa beruntungnya kita orang Kristen. Orang-orang bawah secara budaya diperhamba, diperburuk, diangkat, dikasihi. Precious love. Betapa beruntungnya kita. Saudara, ketika membicarakan semua doktrin ini, pemazmur tidak membicarakan secara skolastik, secara studi abstrak, dalam diskursus ceramah yang tinggi yang membuat sombong. Karena pengetahuan itu bikin congkak. Tapi secara sangat personal, full of adoration, pemujaan, syukur. Anda bisa merasakan waktu kita doa tadi? Waktu pembukaan, Anda juga terbawa melalui doa saya kan? Anda diarahkan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dari hati yang mendalam. Karena kebaikan Tuhan mengangkat jiwa. Bukan studi yang sombong, berdebat. Memenuhi di sini. Hatinya kering. Lalu mulai berperilaku tidak baik. Tidak. Inilah sesuatu studi yang membuat pengenalan yang punya satu relasi I and thou. Yang memperlakukan Tuhan, yang membicarakan Tuhan bukan sebagai sesuatu it. Sebagai sesuatu ini, benda untuk dikutak-katik. Seperti kalau kita waktu di sekolah, di lab, kodoknya dibedah. Ya, lalu dikenali, dicatat, diamati. Kita subjek, dia objek. Setelah itu dibuang. Allah adalah the great dome. Yang waktu kita mempelajarinya dengan hormat. Dengan sujud. Dengan mengangkat hati. Amin saudara. Dan inilah yang benar karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta. Yang begitu besar dan begitu mulia. Dan seharusnya lah dia mendapatkan semuanya itu dari kita. Mengenal Allah dengan cara yang menyeluruh. Allah yang menyelidiki, yang memeriksa, yang mengerti, yang memaklumi. Semua itu hanya mengatakan, God, Tuhan Engkau mengasihi aku. Mengasihi aku secara penuh, dengan penuh rahmat yang melimpah. Bagaimana orang yang menerima hal demikian bisa duduk tenang, hati kosong, pikiran kosong. Hal-hal yang baik membuat kita adore. Orang-orang yang baik berbuat baik sama kita, membuat kita bersyukur. Kita ingin membalas kebaikannya. Kita ingin bersyukur, berterima kasih. We respect. Ya, kita sangat adore. Inilah manusia. Manusia tidak boleh direduksi menjadi hanya sesuatu transaksi, keegoisan. Manusia terlalu mulia untuk semua hal yang hina demikian. Dan nilai manusia yang begitu mulia adalah sampai Tuhan Yesus Allah pencipta mau datang. How precious is mankind. Amin saudara. Kita harus tepuk tangan sampai lebih daripada standing sama orang. Lama kita tepuk tangan. Ada orang dengarkan pujian-pujian daripada Placido Domingo. Bisa tepuk tangannya sampai sejam. Tidak capek dah. Hati yang appreciate apa Placido Domingo. Memang dia ganteng, memang suaranya bagus, tapi bagaimana dibandingkan dengan our Jesus?
Nothing. Our great God who loved us, we should adore Him, praise Him, worship Him. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Allah yang selalu hadir bersamanya di segala tempat dan kondisi. Allah yang adalah peduli, Allah yang menuntun, Allah yang memegang. Ada orang yang ditinggal. Where is my father? Where is my mother? Why I left alone, abandoned? Di mana orang-orang? Where is my friend? Sekarang nelikung. Aku kaya, aku dipuja. Aku susah, semua tinggalkan. Semua membuang aku tersendiri. Tidak. Allah selalu hadir, tak pernah ada tempat di mana dia tidak ada. Dia seakan-akan dengan kasihnya mengejar. Itu yang dilakukan oleh orang tua, mengejar. Sekalipun anaknya sudah jadi sampah, cinta membuat anak itu berharga. Dan Allah itu memegang, Allah itu memeluk aku dengan dekapan kasih sayangnya. Sehingga kegelapan tidak bisa menggelapkan aku. Dan bahkan ia menjadikan malam jadi siang. Dan kegelapan menjadi terang. We are more than conqueror. Amin saudara. Oh kita adalah gereja Afrika, banyak tepuk tangan. Banyak sebutan haleluya. Kita tidak perlu secara fisik, tapi secara hati harus, amin. Hati kita melompat, hati kita memuji, hati kita bersyukur. Hati kita itu sedang bersujud, meninggikan dia. Inilah yang layak dia terima. Allah tidak boleh diperlakukan dengan dingin. Kekasihmu terhina kalau diperlakukan dengan dingin. Masih ingat minggu lalu saya suruh usap ya? Udah lakukan tugasnya belum? Jangan usap istri orang, oke? Usap istrimu, anakmu, papa mamamu yang mungkin sudah tua. Yang dulu waktu baby, kamu diusap, usap. Sekarang waktu dia tua, mungkin udah keriput, udah kayak bayi kecil mulus. Ya, kamu usap karena di situ ada cinta. Ada permata kasih sayang. Ini manusia. Manusia hidup dengan semua nilai-nilai demikian. Mengenal Allah yang demikian sekaligus mengenal diri yang sangat diberkati. Karena itu pemazmur mengajar kita berteologi bukan hanya dengan otak dan kecongkakan. Tapi berteologia dengan beribadah. Berteologia dengan menyembah. Berteologia itu dengan memuja, memuji. Celebrate Him. Praise Him. Magnify Him. Memuliakan dia. And to have joy in Him. Sukacita. Ya. Ada ayat Alkitab mengatakan, tidak boleh ada yang tidak bersukacita. Tidak boleh. Semua mesti bersukacita. Tapi dia nggak punya makanan. Dia lagi hari ini miskin. Bagi-bagi. Semua mesti bersuka. Ini harinya Tuhan. Ini hari kudus. Dan semua orang bersukacita. Ya, nah, sehingga kita tahu satu lagu ya tentang sukacita. Is the joy of the Lord is my strength. Karena Tuhan bekerja luar biasa. Apalagi kita orang Kristen. Yang menerima semua kisah-kisah kudus mengenai pekerjaan Tuhan. Yang dengan puncaknya adalah pada Yesus Kristus. Kristus yang telah mati bagi kita dengan eternal, precious, dengan dampak yang mulia itu. Dan yang sekarang dia sebagai Allah yang hidup yang terus memelihara dan memberkati kita. Inilah yang seharusnya sikap kita belajar. Belajar firman, belajar kenal Allah, kenal diri. Saudara, orang mengenal kita, menyelidiki kita, mengumpulkan data tentang kita. Apalagi dalam dunia digital seperti yang kita perkenalkan kemarin. Dan lebih lengkap saya sampaikan di pemuda. Saya belum tahu seberapa banyak mereka itu dibukakan dan mengapresiasi
ilmu-ilmu dari orang-orang yang pinter-pinter dari dunia yang kita coba pelajari. Bagaimana orang mengumpulkan data melalui digital untuk mencari kelemahan kita, untuk mencari hal-hal yang bisa kita dimanfaatkan bagi keuntungan mereka. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan yang mengenal kita, yang melihat kelemahan kita, Dia menyembuhkan kita. Dia memeluk kita untuk mengangkat kita. Kita dapatkan itu dari orang tua yang baik. Kadang kita dapatkan yang sebaliknya dari teman yang waktu makan gembira, satu saat menelikung dan menusuk. Tak usah harap manusia, tetapi kita yang menerima anugerah, kita ikut jalan Tuhan, amin. Menjadi gracious, menjadi penuh kemurahan. Orang yang telah diberi kelimpahan, kalau orang Kristen, kita boleh mencontoh Allah kita. Merenungkan hal demikian saya ingat seorang ibu yang katanya mestinya mudanya itu cantik, tapi tidak memikirkan kecantikan. Pergi ke tempat bahkan yang paling orang tak inginkan. Ada orang cari tempat di mana dia dapat semua apa yang menyenangkan. Ada orang pergi ke tempat di mana dia akan terkuras dan tidak dapat apa-apa. Itulah seorang ibu Katolik, Mother Teresa. Dan betapa indah, how beautiful. Sampai waktu dia mati, pemerintah India memberi dia penghormatan. Melewati, tidak ikutin semua tradisi. Karena ada seorang agung. Dan itulah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Come to give. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Karena dia telah dipenuhi oleh Tuhan. Dia telah dipuaskan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi sesuatu kondisi manusia. Di dalam dunia manusia yang kering, kosong. Mencari orang untuk membuat dia penuh. Dan orang sering dikorbankan. Pemilik perusahaan dihabisin untuk dia makin kaya. Pemilik lahan dirampas dengan segala cara untuk membuat dia makin luas. Ya. Orang yang punya potensi dihancurkan supaya skatingnya dia tidak bisa main supaya sainganku habis dan aku jadi juara. Inilah dunia. Tapi tidak demikian. Kita mengenal Allah yang merubah semuanya. Orang selalu hadir untuk mencari untung baginya. Manusia adalah takers. Pengambil manfaat. Orang lain adalah objek bagi ego, bagi nafsu. Daripada kepentingan orang. Hanya Tuhan yang hadir untuk memberi. Bahkan memberi dirinya, berkorban bagi kita untuk yang terbaik. I come, supaya aku datang, supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya segala kelimpahan. Jangan kita tidak jadi berkat, jangan jadi kutuk, jangan menjadi pembuat kesulitan orang lain. Tuhan kita lah yang datang untuk menyembuhkan. Lihatlah orang-orang itu dengan empati. Tuhan Yesus melihat dan orang itu seperti domba tak bergembala dan timbul belas kasihan. Tapi orang lain melihat hari ini siapa yang akan saya makan. Hari ini siapa yang akan saya hajar. Supaya saya puas. Kenapa bisa puas? Karena setan telah bekerja. Tapi ada damai sejahtera, ada kelimpahan, ada sukacita, ada kepenuhan roh yang membuat kita ingin berbagi. Tahukah Anda bagaimana jadi bahagia? Give. Bukan hal yang sederhana atau ngawur. Dan sangat mulia ketika Tuhan Yesus mengatakan, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Orang yang memberi dan memberkati, bahagianya, limpahnya lebih daripada yang mendapat. Dan orang level bawah tak mengerti. Hanya sampai naik level punya pengertian, bukan hanya punya pengertian, punya sesuatu kekuatan batin. Karena waktu memberi, you akan mati. Dan itu nyakitin. Nah, waktu kita melampaui batasan tersebut dengan iman di dalam teladan dan kebenaran Tuhan, kita akan melintasi tirai itu dan memasuki suatu mode keberadaan
yang berbeda. Menjadi manusia yang berbeda. Friedrich Nietzsche memikirkan Ubermensch, Superman harus berbeda. Manusia jenis lain untuk bisa mengatasi problem hidup. Karena dunia ini akan menghancurkan manusia yang berasal daripada evolusi. Dia perlu jadi manusia yang lain. Semua pikiran-pikiran gila dari manusia. Kadang itu ada semacam benih-benih daripada satu kebenaran, tapi banyak ngawurnya dari mereka. Tapi kita dapatkan semua itu di dalam impian tergila dari manusia yang sangat jenius, tapi gelap, sinting, dan jahat. Terpenuhi secara indah di dalam orang sederhana asal mereka punya hati. Berjalan dengan Tuhan dengan iman. Ada kalanya mereka tak paham, hanya taat, dan dari taat jadi paham. Kalimat saya mungkin sulit dipahami. Yang tak ikutin tak akan paham. Yang berusaha mengikuti, coba menerawang, coba nanti memahami. Satu mode keberadaan, itulah sebabnya orang agung sangat sedikit. Orang egois lebih banyak. Orang yang bijak sangat sedikit. Orang level bawah terlalu banyak. Dan kita dipanggil untuk jalan yang lebih agung. Kita dididik dalam firman. Dan ini yang berbeda. Kitalah orang yang telah diberi anugerah. Relasi kita adalah dengan Tuhan. Bahkan saudara, di dalam relasi dengan orang lain pun bukan untuk memanfaatkan. Kita tidak boleh datang pada Tuhan untuk memanfaatkan dia. Tetapi adalah untuk bersyukur untuk segala keberkatannya. Demikian juga relasi kita dengan orang lain pun tidak bolehlah relasi I and it untuk memanfaatkan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk dipenuhi. Lalu seperti orang-orang agung yang telah mengenal Tuhan dan dikenyangkan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita tidak hidup dengan mode, nilai, gaya hidup. Apa manfaat bagiku? Tapi sebaliknya, bagaimana aku bisa bermanfaat bagi orang lain? Bagi kerajaan Allah. Bukankah justru dalam mati kita dapat hidup kekal? Ya, itulah doa daripada Saint Francis. Ya, bukan minta dimengerti, tapi mengerti. Bukan untuk mendapat, tapi untuk memberi. Semua adalah model keberadaan yang kita berjuang. Aku bagaimana bisa? Kita masih manusia. Tapi ada. Dan diberikan teladan pertama oleh Tuhan Yesus. Dan ada keuntungan rohani yang harus kita pahami di dalam merugi. Merugi yang menguntungkan. Tapi bukan cara ngetrik-ngetrik. Tapi justru yang mencari untung. Dengan penuh keegoisan. Justru menjadi buntung dan merugi. Ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Bagaimana subjek utamanya lah engkau, engkau, engkau. Coba lihat Alkitab. Engkau, engkau, engkau. God. Tuhan selalu yang menjadi utama. Manusialah makhluk yang occupied. Dipenuhi dengan aku. Tetapi di sini pemazmur mulai dengan mengatakan engkau. Tuhan. Memang kita tidak bisa lepas daripada perihal diri. Kita punya kewajiban pada diri. Tidak bisa lepas daripada diri. Tapi itu seringkali membuat kita jadi tidak sehat dan sakit. Narsistik. Egoistik. Kita menjadi sensitif, kita mudah tersinggung, kita mudah untuk menjadi marah, kita mudah untuk menjadi ambisius atau memanfaatkan cara hidup antroposentris, narsis yang akhirnya menghancurkan diri. Tapi pemazmur melihat diri selalu dalam relasi dengan Allah, bukan Allah untuk kemanfaatanku, itu otomatis. Tetapi Allah yang adalah segalanya bagiku. Allah yang lebih penting, lebih mulia. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah, Allah yang mengatasi apapun. Sehingga kita menjadi terkontrol, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi penuh dengan anugerah. Tanda seorang Kristen yang mendapatkan anugerah Allah. Punya ketenangan. Punya ketenangan. Dan kata yang Tuhan Yesus katakanlah, Shalom. Angin ribut, teduh.
Orang yang hatinya penuh gundah, Tuhan tidak bertahta. Orang yang hidupnya banyak gelombang dan dahsyat, ketika Tuhan hadir, danau pun teduh. Masih ingat kata di dalam Mazmur, bersama Tuhan kegelapan tidak menjadi kegelapan, badai tidaklah menjadi badai, tetapi kegelapan menjadi terang, siang malam jadi siang. We are more than conqueror. Ayat yang ke-7 sampai ke-12, subjeknya menjadi aku. Aku. Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Ayat ke-7, ayat ke-8. Jika aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia tidak bisa lepas daripada aku. Karena memang itu yang diberikan oleh Tuhan, tetapi aku yang narsistik, egoistik, antroposentris, itu bukan panggilan. Kita tidak bisa lepas dari aku, tetapi kita mengkaitkan si aku dengan Tuhan. Semua pengenalan dan relasi yang sehat karena mengenal Dia. Dan itu menjadi obat dan penyembuhan bagi diri yang telah broken. Manusia adalah makhluk yang broken, yang terpecah, penuh masalah, penuh keliaran, penuh kegilaan, penuh kesintingan, penuh kelemahan. Menginginkan hal yang untuk kematian diri sendiri. Ya. Manusia dibiarkan rusak. Manusia otomatis decaying, not static, but berproses dinamik. Kekuatan jahat menghancurkan kita. Tidak ada yang namanya anak-anak baik sampai. Ada seorang yang sangat terkenal, yang kalau kamu bisa menemukannya, dikasih sama KDM sekian puluh atau ratus juta. Dan sudah ketangkap. Saudara nyambung gak bahasa puisiku? Gak sebut nama langsung, pakai cerita, tahu? Dan orang itu apakah melakukan penganiayaan sampai mata orang buta, bibir orang digunting, sekian tahun di Jawa Barat, diperlakukan gitu. Tidak tahu benar atau tidak, saya belum periksa. Dan dia adalah seorang anak yang ganteng dari keluarga, sehingga katanya, saya belum verifikasi kemungkinan benar, ya, dia adalah anak yang paling ganteng dalam keluarga. Dan kalau apa-apa selalu dibelain. Kegantengan, kelebihan seseorang kadang adalah satu racun yang mematikan. Kenapa? Sangat disayang. Sehingga kalau bersalah, orang-orang khusus lewat. Tapi kalau dibenci, tidak salah pun digebukin. Dia apapun disuruh yang berat. Nah, maka sangat disayang, sangat dibaca. Ada kesalahan, tidak berapa-apa. Sehingga merusak didikan tuh gagal. Orang-orang yang kecil itu kadang sangat potensial. Cucu pertama dari engkong yang kaya raya, kadang adalah membuat yang lain iri. Di masa depan ini yang paling hancur. Saudara lihat toh? Anak laki-laki di antara banyak anak perempuan, itulah yang paling disayang, dispesialkan. Tak usah kerja, orang tua itu pinter sekali. Akhirnya waktu papa mama mati, dia tidak bisa kerja. Karena orang tua bodoh yang menghasilkan demikian. Kadang orang tua juga punya kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat inilah manusia dibiarkan sendiri. Manusia dalam dirinya itu ada sesuatu penyakit. Everybody need Jesus. Maka pengenalan akan Tuhan itu begitu penting. Dan ketika manusia terokupai pada diri, dia pun harus sadar, yes, aku gak bisa lepas dari tanggung jawab tentang diri saya. Tetapi I will lost. Saya menjadi narsistik, egoistis. Maka pemazmur yang pertama mengatakan, engkau Tuhan, yang adalah maha tahu, adalah yang mengasihi aku. I'm so happy, I'm blessed. Aku adalah aku yang Tuhan melingkupi.
Tuhan meserta. Tidak ada tempat aku bisa lolos. Dan bahkan dalam keliaranku. Dan untuk ini, manusia yang memikirkan tentang antroposentris, secara rohani beda dengan antroposentris yang dipikirkan secara tidak rohani. Yang tidak rohani akan menghasilkan semua ide, teologi, antropologi, sosiologi, politik, macam-macam. Bahkan agama yang rusak, jahat, satanik. Lihat bagaimana manusia memperlakukan orang lain. Binatang pun kadang lebih beruntung. Begitu jahat, luar biasa. Tapi yang mengenal diri dalam anugerah Tuhan, mendapati bahwa bagaimana dia dikenal Allah dan diselimuti oleh kasih karunia-Nya. Dan menghasilkan kita orang Kristen yang penuh kasih karunia. Yang melihat bukan hanya seorang manusia yang diciptakan yang begitu indah. Tapi manusia yang bahkan setelah hancur oleh dosa, sekarang dipulihkan. Dan setiap hari, setiap sifat terus diperbaharui, dijadikan indah. Kita melihat kuasa ilahi yang penuh anugerah terus memproses dan mengubah seorang manusia yang penuh cacat. Seorang yang rapuh, seorang yang lemah. Menjadi seorang Kristen yang penuh anugerah indah dan membuat kita tergoda untuk memujanya. Saudara, kita melihat manusia secara antroposentris yang benar. Manusia sesungguhnya diciptakan baik tapi rusak. Kerusakan yang membuat rusak tak karuan. Dan manusia memang makhluk sangat mengerikan. Nah, kita, kalau saya selalu mengatakan, kita bersyukur punya lingkungan baik. Ketika saya ngomong sama seorang, lalu ada yang mendekati, saya mengatakan, bagus, ini anak baik, ini anak baik, kamu aman dengan dia. Manusia kadang itu adalah serigala terhadap sesama. Manusia itu seringkali berbahaya. Siapapun kadang mengerikan. Karena orang lain kadang itu menjadi bahaya. Bagaimana kita tidak hidup dalam ketakutan freak demikian. Ketika segala sesuatu ditopang oleh Tuhan. Orang yang kita andalkan adalah orang yang takut Tuhan. Orang yang mendapat anugerah Tuhan. Yang diproses Tuhan. Karena sesungguhnya manusia makhluk yang sudah rusak. Jahat yang bisa makin buruk. Ya. Bahkan manusia sangat mengerikan. Orang yang melakukan kejahatan begitu besar seperti mereka yang di dalam komisi-komisi petinggi-petinggi Nazi. Melakukan pembakaran-pembakaran di dalam gas orang-orang, ditelanjangi, dimasukin. Kepada binatang pun kadang kita ada belas kasihan. Pada manusia tidak ada belas kasihan. Waktu diadili, ditemukan oleh seorang yang mengamati. Saya nggak tahu catatanku di mana, saya harus ambil kembali catatan itu. Untuk ini satu pelajaran penting untuk saya pelajari lebih dalam. Apa yang mengerikan? Orang yang melakukan pemimpinan, melakukan kejahatan, membakar, menggas orang. Adalah seorang biasa yang kelihatan tidak bahaya. Itu yang paling mengerikan. Kalau seorang yang begitu ganas, sakit jiwa, wah memang jahat. Kita bisa ngatur dan jaga. Tapi ada sesuatu yang mengerikan di dalam penemuan ini yang saya ingin memperdalam. Lalu melihat dalam kaitan teologi. Bagaimana seorang manusia yang simple dan biasa, tak berbahaya, berubah, transform menjadi satu monster yang mengerikan. Kejahatan tidak memusnahkan orang-orang Yahudi. Seperti demikian. Doktrin manusia dalam reform sangat menolong kita untuk memahami apa yang manusia secara umum sangat tidak paham dan sangat naif melihat manusia. Anak-anak muda kadang tak ngerti dunia digital, perkenalan, bergaul, pergi kemana. Kita tidak boleh jadi freak, semua kita anggap sebagai berbahaya. Ada banyak orang baik, tapi seringkali di dunia ini, rimba kehidupan ini, ada orang-orang yang begitu rusak. Dengan anugerah Tuhanlah, Tuhan yang boleh menolong. Bukan hanya orang-orang lain. Tapi kita mengalami anugerah Tuhan. Sehingga ada kasih karunia berkat anugerah. Dan ini jangan hanya menjadi wacana. Tapi pengalaman yang kita saksikan, kita alami. Ayat yang ke-13 dengan 18. Setelah pendahuluan untuk meneruskan yang sebelumnya. Kita akan masuk kepada sesuatu yang sangat indah. Yaitu
bicara mengenai keterciptaan manusia. Manusia yang telah menerima kasih pelukan Tuhan yang maha tahu dan maha hadir, yang adalah penuh kasih, yang penuh rahmat, yang mengubah dan mengangkat manusia. Sekarang di dalam perenungannya pemazmur itu seperti retrace, seperti mundur. Saya kasih contoh gini. Ada orang tidak pernah tahu orang tua, taunya marah-marah, benci orang tua. Tidak pernah tahu bahwa orang tua itu begitu baik sejak sebelum dia lahir sampai dibesarkan. Susah payah pengorbanan orang tua, jasanya hanya ditanggapi dengan penuh kebencian, penuh kemarahan, penuh ketidakpuasan, penuh dengan semacam kemuakan, dan memperlakukan orang tua tidak baik. Itu yang buruk, kita nggak bicara. Tapi ada orang yang kemudian setelah makin dewasa, dia menjadi sadar betapa baiknya orang tua, betapa berharga orang tua. Dia merimba kehidupan, apalagi dia merantau, dia ingat home, family, father, mother, brother and sister. Dan yang paling terutama adalah mamanya. Nah, bagaimana dia ingat foto-foto, rekaman-rekaman, entah melalui hitam putih atau namanya apa ya, film apa itu namanya apa, rongsen. Inilah waktu dia umur 5 tahun. 5 tahun, kok janin 5 tahun? Ya, Anda aja lebih bingung, tidak jelas ya. 5 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Saya ingat waktu Yofiel masih di ini, ada fotonya, 7 bulan, 8 bulan, foto di rumah, foto di Pantai Kuta, ya. Waktu masih, lalu dipelihara. Lalu ada saatnya lahir. Ada yang merekam, ada yang memfoto. Waktu keluar, saya masih ingat pertama dibawa keluar. Ada di foto saat netein, saat ini dan itu pengalaman-pengalaman. Ini perlu dikasih lihat kalau anaknya bandel. Gimana orang tua, apa yang dilakukan, ulang tahun, hampir tiap hari difotoin, 1 bulan, berapa bulan, setiap tahun ada fotonya, ya, foto setahun, 2 tahun, lewat. Ada begitu banyak untayan jalinan kasih sayang limpah yang kadang orang sudah tidak tahu. Dan ketika suatu saat orang tua mungkin sudah tua atau bahkan sudah tidak ada, melihat semua itu ke belakang. Seringkali itu sangat mengharukan. Betapa kasih sayang orang tua luar biasa. Saya ingat ketika saya itu masih sekolah, mama lakukan apa? Waktu saya itu main-main hujan lalu sakit, lalu saya minta makanan. Mama kasih saya makanan, ternyata itu obat. Dia itu agak bohongin saya. Kasih sayang orang tua itu menemani. Waktu saya operasi amandel, mama menemani. Semua yang dilakukan. Sekarang pemazmur itu seperti orang yang lihat kembali kasih sayang orang tua yang membesarkan, memelihara, melahirkan, merawat, mendidik, mensupport. Bahkan ada orang tua yang ngemis, minjem uang, dihina. Saya pernah lihat pembincangan dengan tokoh-tokoh kayak seperti Andy yang Kick Andy itu. Orang tua itu sampai dihina, ya. Dia sampai sujud untuk minjem uang. Anaknya sekarang sudah jadi S3, dia orang besar. Jasa orang tuaku. Ingat semua hal. Saudara pemazmur itu mau lihat kembali. Gimana dia memuji Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi dia, yang maha tahu, maha hadir, melingkupi dia, menopang dia. Tapi dia semakin mau memuji Tuhan dengan membawa dia kembali ke masa di mana aku di dalam rahim ibuku, Tuhan yang membentuk aku. Bagaimana Tuhan membentuk buah pinggangku, my kidney. Dalam satu terjemahan dikatakan bahwa because you are the one who created my heart. Organ itu bisa diartikan sebagai my heart. Ya.
menjadi inti keberadaan manusia. Ya, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, menyulam, menenun, membentuk, memproses. Lalu bagaimana dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya dan aku bersyukur. Gimana tulang-tulangku tak terlindung bagimu. Wah bahaya, udah. Semuanya terpampang jelas di dalam mata pengetahuan Tuhan yang adalah untuk jaga. Orang tua lihat anak, rentannya anak, oh bahaya. Tapi dengan penuh kasih sayang, kerentanan kita Allah untuk dia jaga, dilimpahkan semua kasih sayang. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Setiap anak sebenarnya wajib duduk dekat papa mama. Mendengarkan semua riwayat-riwayat di mana orang tua itu merekam dalam hati yang penuh kasih sayang. Gimana seorang anak sebelum lahir, waktu sakit, pengorbanan orang tua, semua hal-hal yang indah yang telah dilakukan, yang membuat kita harus jadi manusia, to respect, bersyukur, berterima kasih, mengabdi, membalas, dan menjadi manusia yang seharusnya. Maka dosa yang sangat besarlah tidak bersyukur dan tidak berbakti kepada orang tua. Sampai orang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang tidak menghargai, menghormati, mengapresiasi lebih buruk dari binatang. Ya. Binatang kadang menunjukkan sikap-sikap kesetiaan. Manusia kadang itu sangat tidak setia. Apalagi kepada yang telah melahirkan, yang membesarkan, yang semua dihitung dengan duit pun tidak bisa membayar. Karena hidup yang diberikan secara sangat amat luar biasa. Inilah bagaimana pemazmur itu mau merenungkan, menghayati terciptanya yang begitu ajaib, yang begitu mulia dan membuat itu sangat amat bersyukur. Keterciptaanku itu sangat mengagumkan, penuh dengan keindahan yang sangat luar biasa. Saudara, ketika membandingkan dengan doktrin-doktrin manusia di dalam budaya-budaya, dalam budaya India, manusia itu diciptakan beda-beda, sampai ada kasta, dan kasta itu tidak bisa dilewatin. Dan itu sesuatu yang buruk. Kita dilahirkan, tidak ada yang pilih. Tapi begitu lahir, ada orang tuh punya kasta, itulah pemungut sampah. Dan tak bisa naik kelas. Sudah digariskan. Dan ada orang itu mengajarkan perempuan itu punya nilai lebih kurang. Bahkan bisa diperlakukan sesukanya. Yang lebih ekstrim, ada yang mengajarkan bahwa manusia itu seperti binatang. Supaya kamu tidak khawatir dan tidak takut. Maka dikasih wajah bagus. Kegunaannya lah untuk dipakai. Maka perlakuan-perlakuan pada orang lain itu sembarangan. Dikasih tali, dipukulin, dijambakin, dibunuh, sembarangan. Nilai manusia begitu tidak berharga. Ada banyak konsep-konsep tentang manusia yang begitu buruk. Tapi tidak ada konsep manusia seperti di dalam Alkitab. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang diajarkan dari kitab Kejadian sampai kitab Mazmur, sampai yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan real perlakuan Tuhan Yesus, sehingga manusia itu diangkat. Dan seperti itulah kita dalam budaya menunjukkan nilai daripada manusia. Manusia itu sangat berharga. Saudara, manusia secara psikologis memiliki satu masalah dengan problem self-image, self-esteem. 90% manusia pernah minder. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah mengalami problem rendah diri, minder?
Tapi saya nanya, kalian pun pasti nggak akan jawab apapun. Ya. Nanya A, tidak mau. B, tidak mau. Saya pakai asumsi, percaya saja. 98%. Hanya sedikit, mungkin 99%. Hampir jarang ada orang yang begitu luar biasa, tidak pernah ada minder. Yang bahkan hebat pun dulunya sangat minder. Bahkan dalam kehebatan masih ada bekas keminderannya. Maka ketika banyak orang selalu memuji diri, itu adalah tanda orang yang pernah minder dan masih ada minder. Dan itu tidak selalu bisa lepas. Manusia kadang dalam keminderannya menjadi sangat amat merusak. Dan itu kadang itu sangat menyusahkan. Nah, orang yang minder, self image tidak baik, kadang susah. Dalam kondisi yang parah, kita sulit bergaul dengan dia. Ngomong dikit dia tersinggung. Ngomong apa aja salah. Muji dia, salah. Tidak mau senyum sama dia, salah. Deketin dia, salah. Jauhin dia, salah. Kalau orang sakit, kemanapun sakit. Dan itu sangat sulit. Tapi firman Tuhan ini menjadi obat penangkal kesembuhan bagi banyak orang. Saya ingat ada seorang teman, dulu rekan, wanita yang cantik. Tapi ketika dia jalan, seringkali diejek. Karena orang Chinese seringkali diejek sama orang-orang yang non-Chinese. Cino. Apa ya? Cino. Ya, tahu ya. Yang orang luar negeri kadang nggak ngerti. Ya, tapi kita ngerti. Saudara ngerti nggak sih? Cino. Hitachi. Hitam. Tapi Cina. Ya. Karena dia suka berenang. Ya. Dan jadi hitam. Dia nggak jelek. Cantik. Ya. Cantik. Tapi dia itu minder. Waktu remaja, dia minder. Di dalam KTB, pemimpin KTB-nya bawakan ini. Tentang manusia. Kamu diciptakan Tuhan, wonderful. Fearful and wonderful. Kamu itu bukan barang kodian. Kamu adalah special made. Ya, Tuhan punya rencana pribadi yang tidak ada sama dengan orang lain. Engkau begitu berharga. Tuhan tenun, Tuhan bentuk, Tuhan spesial untuk membentuk. Dan itu merubah dia. Saya berharga. Saya dicinta. Saya dihargai. Orang lain boleh menghina. Tetapi saya berharga di mata Tuhan. Dan setelah itu image-nya itu rubah. Dan dia menjadi confident. Dan memang orangnya baik dan cantik. Orang yang cantik, orang yang ganteng bisa minder. Karena melihat diri secara salah menurut dikte dunia yang jahat. Orang tua yang kadang membeda-bedakan dengan filosofi yang keliru. Tapi kita mendapatkan filosofi dan doktrin dan sikap Allah yang menyambut. Dan tidak membiarkan kita apa adanya. Tapi merubah kita menjadi apa yang seharusnya. Kita tidak menerima orang apa adanya. Dan terus buruk ya buruk. Ya, tidak bisa. Belas kasihan. Engkau memang jelek, aku terima aku apa adanya. Dan sebenarnya engkau gak berharga, cuma aku menghargai kamu. Kita menghargai orang karena nilai yang dari Tuhan. Tapi menolong dia menjadi what he should be. Karena ada potensi yang terjadi. Nah, inilah yang kita lihat. Doktrin kita, wawasan kita, bahkan relasi kita. Baik pada diri maupun pada orang lain. Adalah bagaimana ditentukan, digariskan dari apa yang bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita diciptakan sangat mulia. Nah, semua konsep ini yang kemudian mempengaruhi orang Kristen. Orang Kristen tidak memperlakukan orang lain dengan buruk. Setiap orang Kristen yang memperlakukan orang dengan buruk, dia berproblem dengan Tuhan. Bagaimana saya mengatakan pada sesamaku, anjing lu! Dia mengatakan, sama. Monyet lu! Sama. Aku menghina kamu. Kasihan you menghina diri. You menghina kemanusiaan. Aku manusia, engkau manusia. Apa yang you lakukan padaku adalah padamu. Orang yang punya konsep yang mulia. Setelah mendapat anugerah Tuhan dan penuh kepuasan. Dan melihat dirinya sangat dimuliakan Tuhan. Bagaimana bisa menghina orang lain? Bagaimana bisa memperlakukan orang lain yang tidak baik? Relasi dengan Tuhan memberi kita sembuh. Kesembuhan kita menolong orang lain yang belum sembuh. Untuk bagaimana mereka juga sembuh. Kita sudah dipuaskan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita
problem. Dan kita boleh mengangkat orang lain. Dan justru dengan kita memberi, melayani, memberkati, kebahagiaan itu begitu besar. Dan ada semacam kesehatan, ya rohani, konsep diri. Dan membuat kita itu mengatakan, betapa sulit pikiranmu, betapa besar jumlahnya. Kalau aku mau menghitung lebih banyak dari pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama engkau. Saudara, aku nggak bisa memutarkan dan waktu sudah selesai. Ekspresi pemazmur yang mendalam, yang memajak kita pakai perasaan, mengatakan tentang rasa syukur, hati kita yang dibawa melanglang sampai kepada antariksa yang begitu luas. Melihat kebaikan Tuhan dan kita mengatakan, mulutku tidak sampai, kataku tidak cukup, more than word, more than what I can say. Daripada apa yang bisa utarakan. Betapa Tuhan, Engkau ciptakan aku begitu luar biasa. Aku sungguh bersyukur. Aku sungguh diberkati. Inilah salah satu pemahaman, ucapan, doktrin tentang manusia. Salah satu yang paling agung dalam seluruh literatur manusia. Agama manapun, novel ataupun kayak epik literatur manapun, konsep manapun, sosiologi manapun, budaya manapun, tidak ada yang seperti ini. Dan itu kita dapatkan dalam Alkitab. Alkitab yang begitu berharga dan mulia. Dan ini menyelamatkan kita. Psikolog tidak nolong. Pemahaman antropologi, psikologi yang paling sehat ditemukan di dalam kita mengenal diri dari Allah yang dimana bukan abstrak. Tuhan memberi kita pengenalan, diajarin dengan pelukan, dengan usapan, dengan mengobati, dengan mentransformasi, dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Dan kita tidak sanggup. Tapi orang yang telah menerima anugerah Tuhan, satu saat mampu melakukannya. Dan saya melihat ada orang-orang yang boleh menjalani kemurahan Tuhan yang membuat mereka murah. Boleh membuat mereka memberkati. Kalau kita hidup tak jadi berkat, kita belum sembuh. Kata Tuhan Yesus, kamu yang buta, datang, aku kasih obat mata. Kamu yang miskin, datang, aku kasih kamu baju. Kamu yang haus, datang, aku kasih kamu air. Kamu yang lapar, datang, aku kasih kamu makan kenyang. Setelah itu kita mengatakan, Tuhan, aku ada sisa lebih. Pergilah. Ada banyak orang luntang lantung. Homeless. Memberkati mereka. Kita datang bukan untuk dipuaskan, untuk sombong. Kita datang untuk beribadah. Dan saat kita dengarkan dengan penuh doa, itulah ibadah. Dan Tuhan melihat hati yang telah dibukakan, hati yang digerakkan, hati yang telah ditransformasi, hidup yang akan dijalin. Bukan hanya waktu kita dalam rahim ibu, tapi hidup yang sekarang masih diproses, dibentuk, dan menjadi berkat. Dan dia membentuk dari orang-orang Kristen batu-batu hidup untuk membentuk gereja. Batu-batu hidup yang telah disusun, orang melihat Yesus. Orang melihat orang Kristen, Yesus. Kebaikannya, kemurahannya, kesabarannya, murah hatinya, kontrol dirinya, kita penuh masalah. Tapi Tuhan telah menolong kita. Melihat orang yang ditransformasi Tuhan, kasih sayang Tuhan, kita sangat memuliakan Tuhan. Saya melihat ada jemaat, ada pemuda yang begitu matang dewasa dan penuh dengan merangkul orang. Orang yang duka, orang yang sakit, hatinya berluka. Bagaimana merangkul? Senang. Saya gembala, senang. Tuhan di surga, puas. Nah, ini yang Tuhan maukan dari kita.